Halo semuanya, selamat datang di channel Coffee Technician, channel kopi terupdate di Indonesia. Kita akan bahas kali ini tentang gilingan kopi atau coffee grinder ya. Gilingannya apa? Ini Mythos One Victoria Arduino. Ini grinder yang masuknya ke kelas profesional dan dia masuk ke komersil gitu ya. Jadi ini banyak sekali kafe-kafe ternama menggunakan grinder ini. Apakah itu Mythos One? Kita akan bahas sebentar lagi ya tentunya. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita. Oke ya, ini Mythos One. Ini grinder masuknya ke komersial kelas dan dia digunakan di industri yang trafficnya sangat tinggi dan mengutamakan konsisten. Biasanya ada di brand-brand ternama ya. Bisa disebut lah teman-teman pasti pakai Victoria Arduino. Kan ada juga dia pakai mesin kopinya yang Eagle One yang seperti itu ya, Black Eagle ya. Ini Victoria Arduino yang grindernya. Seperti apa grindernya? Ini grindernya, ini sangat berat, build quality-nya, ya. Tampak samping, ini form factor-nya. Nah, ini tampak depan. Ada panel kontrolnya. Ini ada untuk kita porta holdernya ada di sini untuk kita ngegiling kopi. Oke, kita bahas satu persatu. Grinder ini ada 3 bagian. Pertama ada coffee chamber. Ini coffee chamber. Di sini coffee chambernya. Kedua ada burr chamber, ada tempat mata gilingannya, teman-teman ya. Yang ketiga ada porta holder di bawahnya ya. Kita jadi bisa langsung kasih porta filter di sini, kopinya langsung ngegiling. Jadi dia switchnya otomatis semua ya. Oke, kita bahas satu-satu. Di coffee chamber ini ada safety switch ya. Ini bisa kita copot, kita ini dulu, kita copot dulu ininya, si chamber kopinya kita copot. Dia ada kunciannya. Ini chamber kopinya kita copot. Ini kontrol panelnya. Jadi kalau kita mau bersihin kita copot si chamber kopi. Ini seperti ini bentuknya teman-teman semua ya. Ini ada switchnya juga. Ini pengaman ya. Jadi kalau nggak ada chamber ini, tidak ada di sini, dia tidak akan mau fungsi. Tidak akan mau start ya, seperti itu. Ini ada sealnya, gasket, agar meredam dari si plastik ini ketemu sama besi karena getaran ya dari motor dia untuk menggiling seperti ini. Terus ini ada termosensor di sini. Ini ada termosensor, jadi dia kalau panas dia akan automatic shutdown. Terus dia ada lampu di sini untuk kita bisa tahu konsistensi kalau ruangan bar kita agak remang-remang, tidak terlalu terang. Di sini ada untuk pengaturan tingkat kehalusan atau grind size adjustment. Dia stepless, bisa ke kasar atau halus. Burr chambernya di sini, ini di atas 70 mm ya, burr size-nya, dan ini konsistensinya sangat bagus. Dan di sini ada porta holder, di sini ada switch-nya, porta holder nih. Nah, ini switch-nya, dia sama juga. Kita taruh portanya, dia akan langsung menggiling. Di sini ada switch on off-nya. Di sini ada panel kontrol yang dimana dia bisa diatur untuk berapa detik ya untuk penggilingan kopinya. Mesin ini masuk ke Coffee Technician itu karena ada kerusakan kemarin tuh mati total karena dibersihkan ya sama baristanya, dalam artian gini, bukan oleh baristanya tapi biasanya kalau untuk maintenance kebersihan secara detail di mesin itu kita ada teknisinya ya. Jadi kemarin sudah mati total, terus kita perbaikin. Biasa mati total itu yang terjadi biasanya karena satu, instalasi listriknya kurang tepat, karena setiap mesin itu instalasi listrik sangat berpengaruh terhadap kinerja dan durabilitas dari mesin tersebut. Kedua, cara penggunaan ya, kita mesti perhatikan cara penggunaannya, karena alat industri dengan komersil dengan alat rumahan itu sangat berbeda gitu. Yang ketiga, perawatan ya, perawatan ini dilakukan oleh teknisi biasanya. Jadi ini udah normal lagi, dia udah bisa berfungsi lagi seperti biasanya dan sudah siap untuk menggiling kopi lagi di kafenya klien gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu harganya mesin mesin gilingan kopi ini, itu harganya kalau di marketplace di atas 40-an ya. Kenapa bisa mahal? Kembali lagi, ada harga, ada kualitas. Walaupun ada juga yang di bawah ini harganya sama. Harga itu menentukan kualitas. Jadi bukan berarti juga oh murah nih bagus, semua bagus gitu ya. Jadi kualitas itu menentukan harganya. Jadi mau kualitasnya rumahan ya sudah, dia ada di rumahan. Mau kualitasnya prosumer
atau menengah, mid high ya, menengah ke atas, dia ada kualitas di situ, ada harga juga, dan ada juga yang high end ada kualitas tinggi seperti apa gitu ya. Nah, dan mesin ini ada fan-nya untuk kalau kita bekerja di high traffic condition, di mana cafe kita rame, dia ada fan-nya untuk mendinginkan. Ini kita susun lagi ya, untuk mendinginkan si dinamo atau chamber motor di dalam sini, karena kan di dalam sini ada motornya nih, dia pasti akan mengeluarkan panas kalau dipakai terus menerus ya. Apalagi ini kita bisa giling untuk commercial use, jadi kayak ada orang membeli kopi giling sekilo bisa pakai ini cepat ya teman-teman ya, karena selain burnya besar, dia juga safety-nya di alat ini banyak gitu ya. Nah ini ada kipasnya ya, ada kipas yang dia otomatis nanti nyala kalau suhunya, makan tadi ada thermoprobe-nya, ada termosensornya di dalamnya gitu ya. Nih ini besi ya, powder coating semua ini, dan memang ini wah bukan kaleng-kaleng ya, kalau Coffee Technician bilang, Om Surya bilang ini keren. Dan saat ini mesin ini udah kembali normal. Dan untuk teman-teman yang mau beli mesin ini, jadi punya gambaran kenapa ada orang atau klien Coffee Technician beli mesin ini, beli alat ini, karena dia mengutamakan pertama kecepatan dalam pembuatan produk dalam usahanya, kedua konsistensi dari produk yang dibuatnya dalam brandnya ya gitu. Jadi itu sangat pengaruh ya alat. Jadi bukan lagi kita bicara murah, kita bukan lagi bicara mahal, tapi bicara ketepatan di situ ya. Dan mesin ini udah nyala lagi. Ini temennya kemungkinan bisa jadi Black Eagle nih di tempat klien, karena yang masuk ke sini baru ininya aja, baru grindernya. Kemarin baristanya yang kasih ke kita, kepala baristanya sudah kita konsultasi dulu sebelum kita mulai perbaikan, dan memang mati total. Sekarang sudah rapi. Permasalahan ada di motherboardnya, jebol karena ada short, ada apa ya. Kemarin baristanya saya tanya kenapa bisa seperti ini, dia bilang dia lakukan perawatan rutin, tapi yaitu tadi ketika yang merawat bukan teknisi bisa terjadi kerusakan alat ya. Jadi memang kita ada teknis untuk perawatan. Jadi misalkan analoginya saya punya motor terus saya ganti oli sendiri, oke, nggak masalah. Tapi kalau sudah bongkar kopling, korting, terus nentuin timing, seperti itu kan udah tugasnya teknisi ya. Jadi teknisi itu memang dibutuhkan dalam usaha teman-teman semua, atau dalam hal apapun ketika kita beli entah mesin, entah motor ya, otomotif, kita butuh teknisi, karena memang teknisi itu akan membantu kita untuk perawatan alat ataupun kendaraan kita. Terutama kalau di kopi ya alat-alat kita. Jangan kita udah beli mesin bagus-bagus tapi nggak dirawat, karena semua mesin tetap butuh perawatan. Tidak ada yang apa ya kalau dibilang tuh dulu maintenance free. Tidak ada alat apapun itu yang maintenance free ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Jadi si Victory Arduino ini mesin yang bagus kesimpulannya, dan kita bisa kejar omset karena memang konsistensi bagus, kecepatannya juga oke, dan durabilitasnya juga ini bisa ya kita mumpuni lah kalau kita bilang ya. Oke teman-teman, sampai situ dulu untuk vlog kali ini. Untuk teman-teman yang mau beli Victory Arduino boleh, ini harganya sudah bisa dicek di marketplace. Di sini Coffee Technician tidak mengendorse apapun, tapi Coffee Technician memberikan review, pembahasan semua berdasarkan keadaan realnya ya. Jadi Coffee Technician pernah pakai alat ini juga dulu ya, awal-awal. Terus juga mesin-mesin lain sama seperti grinder ini usianya udah lebih dari 5 tahun di Coffee Technician. Udah sekitar mungkin ada 11 tahunan ya di Coffee Technician, dan masih aman-aman aja, bahkan udah dimodif. Dan ini di sini banyak, ini sebenarnya bukan layout studio yang kemarin ya. Studio yang kemarin kan layoutnya nggak begini. Ini servisan dari klien-klien Coffee Technician yang belum diambil, karena studio untuk syutingnya yang kemarin kan kita pindah workshopnya, jadi belum dirapihkan lagi ya. Kemungkinan nanti akan seperti ini nanti kita ngevlognya. Oke ya teman-teman, kalau untuk yang mau diskusi atau mau tanya-tanya bisa di kolom komentar, bisa juga inbox langsung ke Instagram, WA ke nomor Coffee Technician ada ya di Instagram. Kalau telepon Coffee Technician itu jarang sekali pegang telepon, karena memang lebih banyak Coffee Technician itu ketemu klien, atau kadang juga kita lagi ngajar kursus barista juga kadang-kadang ya, atau kita lagi ngajar kursus bakery gitu. Karena memang bukan yang nggak mau angkat telepon, Coffee Technician kalau udah ketemu klien tuh jarang pegang handphone. Oke ya, sampai sini dulu. Thank you and see you in next vlog.